Salam audio, salam Arsonika. Saya Agus Hardiman dari YouTube Arsonika, channel yang bahas tentang produksi musik dan juga tentang bisnis musik. Oke, seperti judul video ini, saya mau bahas satu penyakit audio atau kasus audio, yaitu apa yang namanya DC offset, ya. Dan saya akan bahas solusinya, obatnya, dalam 5 DAW yang berbeda, yaitu Cubase, nanti ada Studio One, ada Logic Pro, ada FL Studio, dan Ableton Live, ya. Karena caranya beda-beda itu mengobati masalah ini, ya. Nah, ini juga sekalian saya infokan ini adalah segmen baru di channel Arsonika, di mana saya akan bahas kasus-kasus audio yang jadi masalah dan saya kasih solusi. Jadi nanti kalau kalian punya kasus audio yang lain, silakan bisa kontak saya atau komen. Ya tentu harus kirim audionya juga. Nanti saya coba jelaskan solusinya. Ya, oke. DC offset itu apa? Nah, dari katanya dulu ya. Jadi DC offset. Offset itu sebenarnya posisi tidak pas, ya. Itu namanya offset. Ya. Nah kalau dilihat apa? Jadi waveformnya ini dia tidak di zero axis, ya, dia nggak di sumbu nol ini, ya, dia cenderung ke bawah, ya. Kalau waveform yang normal itu tengahnya ada di zero axis, jadi ada plus, ada minus, ada plus, ada minus, naik turun, ya. Nah itu offsetnya, tapi DC-nya apa? Itu DC itu direct current, ya, jadi berhubungan sama elektronik, yaitu ada listrik yang bocor pada saat kita kerja, baik mau lagi rekaman atau lagi kerja aja, yang seharusnya nggak ada, nggak masuk gitu, ya. Akhirnya terjadilah yang disebut DC offset. Nah, itu akibatnya apa? Jadi akibatnya kalau dilihat kan audio tuh biasanya puncaknya itu di ini 0 decibel full scale di sini atau yang bawah ini. Jadi yang ini untuk yang apa plus, yang minus tuh di bawah ini kan. Nah, tapi kalau dilihat yang ini audionya dia udah bahkan eh, clipping di 0 decibel full scale, ya. Nah, jadi itu. Ini akhirnya nanti kalau kita proses dengan proses yang menambah amplitude atau volume, itu akan membuat audionya menjadi distort atau clipping. Ya, kenapa? Karena headroomnya jadi sempit. Harusnya dia masih lebar, tapi jadi sempit karena udah mencapai puncaknya misalnya ini, ya. Nah itu ya DC offset ya. Dan lagi nanti kalau lagu kita tuh ada data yang kena kasus DC offset ini, kalau kita upload nanti ke platform streaming, ya misalnya ke YouTube, Spotify, dan lain-lain sebagainya, itu pada saat dikonvert dari WAV ke MP3 atau AAC itu nanti akan terjadi audionya menjadi distorsi atau pecah, ya. Nah, itu ya. Jadi memang DC offset ini harus ditanggulangi, ya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di Cubase, tapi nanti saya bahas juga di DAW lain. Caranya gimana? Pertama untuk identifikasi masalahnya dulu. Masalahnya itu caranya adalah misalnya kamu lihat audio yang aneh begini, kita bisa klik, kalau di Cubase itu kita bisa klik audionya, lalu klik ini, menu audio, lalu statistik, ya. Jadi ini kita bisa tahu statistik atau info tentang file audio kita. Nah, saya klik, dia akan ini beberapa detik mendeteksi. Ya, ini banyak infonya yang lain, tapi yang kita lihat di sini nih, DC offsetnya nih. Ya, ini minus 8 desibel, minus 4,4 desibel. Nah, ini sangat jelek ini. Ya, artinya apa? Headroomnya kelihatan nggak? Dia headroomnya tuh tinggal 8 desibel untuk yang channel kiri. Untuk yang channel kanan, dia tinggal 4 desibel. Artinya apa? Nanti kalau kita kasih limiter, kompresor, baru dinaikin 4 desibel, udah pecah. Ya, udah clip. Ya, udah sampai di 0 desibel full scale. Nah, jadi yang bagus tuh gimana? Audio yang bagus tuh kalau
DC offsetnya itu ini minus tak terhingga desibel. Ya, jadi minus tak terhingga desibel artinya apa? Sangat bawah, sangat rendah. Ya, artinya headroomnya jadi banyak. Kalau ini headroomnya cuma tinggal 4,4, ini headroomnya tinggal 8 desibel. Ya, nah itu yang kita harus tahu dulu masalahnya. Jadi kalau ada audio yang mencurigakan atau bentuknya aneh, coba cek di audio statistik ini. Ya, oke. Kalau udah ketemu masalahnya, nah gimana cara mengatasinya? Ya, mengatasinya yaitu dengan menu audio juga di sini. Ya, menu audio, proses. Di sini ada remove DC offset. Jadi kalau untuk Cubase udah ada perintah khusus untuk remove. Ya, jadi kita tinggal klik. Nah, itu berubah. Ya, udah berubah ya. Itu audionya ya. Jadi kalau dilihat sekarang, nah udah normal. Jadi ada plus, ini kan senternya ini nih. Jadi ada plus, ada minus, ada plus, minus. Atau kalau saya zoom, ya itu ada plus minusnya. Ya mungkin di sini ya, yang di sini. Nah itu ya, normal. Tapi kalau yang sebelumnya saya undo, ya ini kalau saya zoom, semuanya minus. Ya. Nah tapi apa bedanya? Ya kalau kita play, saya play ini audionya ini. Ya misalnya saya play sekarang. Sepertinya nggak ada masalah apa-apa. Ya, nah memang begitu. Mungkin nggak ada masalah apa-apa, tapi nanti begitu kita proses itu, misalnya dengan plugin yang menambah amplitude atau volume seperti kompresor, limiter, maximizer, EQ, ya EQ kan kita bisa boost ya. Nah itu akan membuat ininya jadi distorsi audionya, ya. Nah kita coba ya. Tapi mungkin saya duplicate dulu untuk memperlihatkan perbedaannya. Saya duplicate dulu tracknya. Nah, yang ini mungkin saya tadi ya, saya fix, saya perbaiki dulu, saya obatin dulu, ya, proses remove DC offset. Nah, kita pilih new version, karena kalau kita nggak pilih new version, nanti dua-duanya berubah, karena jadi satu file yang sama ini. Nah, kita bandingin. Misalnya apa? Kita taruh plugin yang untuk bikin keras, ya, misalnya maximizer. Ya, saya mungkin pasang di master ya. Saya pasangnya di master, berarti kita harus ke master ini ya. Ya, kita ke stereo out. Terus ini saya pasang, misalnya di sini saya pasang insertnya maximizer. Ya, ini saya pakai bawaan Cubase saja. Ya, maximizer yang ini nih, ya. Nah, jadi karena saya taruhnya di master, nanti akan kena dua-duanya kan, baik track 1 maupun track 2 ya. Jadi anggap aja kita yang audio ini, yang udah sembuh ini, kita mau kencengin ya. Saya mau kencengin misalnya ini jadi misalnya 60% ya. Nah, itu kerasnya segitu tuh. Nah, tapi sekarang kalau saya misalnya dengan audio yang masih ada masalah sakit DC offset, ini kan tetap kena ini karena saya taruh di master. Ini bunyinya segini, volumenya segini nih. Jadi kecil. Kenapa? Karena headroomnya udah tinggal dikit kan. Ini. Ya, sangat jauh bedanya itu. Nah, itu ya. Nah, kalau penasaran kita pingin tahu, kita bisa cek juga ini. Kita select ini, terus kita statistik lagi. Apakah DC offsetnya udah sembuh atau belum? Ya, dia akan cek dulu. Nah, ini udah sembuh nih. Ya, jadi kalau DC offsetnya ada minus tak terhingga desibel, artinya itu masalahnya udah nggak ada. Ya, oke.
Nah itu ya. Nah tapi mungkin nanti ada beberapa cara lain sebenarnya untuk menghapus DC offset untuk misalnya ada DAW yang nggak punya feature untuk apa remove DC offset seperti di Cubase ya. Nah itu sebenarnya ada trik lain, yaitu trik lainnya adalah menggunakan high pass filter pada equalizer ya. Jadi contohnya yang ini bermasalah kan ya, tapi saya matikan dulu ininya maximizernya. Ini kan yang masih ada DC offset. Jadi kita bukan pakai cara remove DC offset, tapi caranya adalah kita pakai EQ. Ya, EQ-nya bisa bawaan Cubase yang ini, ya, yang equalizer ini. Ya saya pakai ini aja deh ya. Jadi kita tinggal bikin ini high pass filter atau low cut yang ini nih. Ya. Nah, tapi low cut-nya di frekuensi yang sangat rendah, yaitu misalnya 20 Hz. Nah, artinya apa? Kalau 20 Hz kan paling rendah. Nggak ada audio kita yang berubah. Ya, kalau kita taruhnya 100 Hz, ya berarti nanti ada yang kebuang dong low-nya. Ya, berarti ini kita pilih ini, tapi jangan lupa kita pilih slope-nya, kecuramannya itu yang 48, lalu kita aktifkan. Ya, nah, contohnya gini ya, cukup gini. Nah ini sebenarnya udah sembuh sebenarnya masalah ininya. Cuman kan nggak kelihatan kalau di Cubase. Jadi caranya adalah kita mesti mix down dulu. Ya, saya mix down dulu. High pass filter dengan EQ. Ya, sample rate-nya ya, jangan lupa untuk disamakan lagi sama sebelumnya. Ya. Nah, di sini kita klik after export create audio track. Artinya nanti diimport lagi ke ini. Ya, ke Cubase. Kita ekspor. Nah, lihat nih, udah diperbaiki. Ya. Dan bahkan hasilnya lebih bagus daripada yang cara menggunakan ini nih. Ya, proses remove DC offset. Ya. Nah, sekarang kita coba bunyinya lebih kerasan yang mana. Jadi yang sebelumnya ini yang sebelumnya kan kita udah saya pakai tadi maximizer, saya aktifkan lagi maximizernya. Ya, udah aktif ini, maximizernya udah aktif. Ini aslinya masih ada sakit audionya. Tapi saya matikan dulu berarti ini. Nah, ini harus saya matikan. Ya. Ini kalau kita play. Ya, segitu kerasnya. Tapi kalau yang udah sembuh audionya. Nah, beda ya. Kita bandingin sama yang ini dengan cara yang pertama. Ya, sama juga ya. Jadi itu. Jadi ada dua solusi. Silahkan kalian mau pakai yang mana. Ya, kalau secara gambarnya atau bentuknya sih lebih bagus yang pakai EQ. Kemudian kita high pass di 20 Hz ya, dengan slope yang curam ya. Kalau di Cubase bisa 48 desibel per oktav. Ya, akhirnya selesai. Jadi udah sembuh audionya. Nah, akhirnya kita proses nanti dengan track-track lain, nggak akan terjadi masalah distorsi. Ya, nah itu caranya di Cubase. Nah, berikutnya saya mau bahas gimana kalau di DAW Studio One. Ya. Nah, kalau di Studio One, kita untuk tahu ini audionya kena DC offset atau enggak, memang dari tampilannya udah kelihatan. Tapi kalau mau lebih detail berapa DC offsetnya, kita mesti ke project page. Jadi kalau di Studio One itu ada namanya project page, bukan song page. Ya, jadi kita bikin file baru. Ya, ini cari yang ini, master and release. Jadi new project. Ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk mastering ya. Jadi kita import audionya. Ya, ini udah ada di bawah ini. Kita cek. Nah, kita bisa klik audionya, lalu di sini ada loudness information. Sebenarnya untuk mendeteksi loudness-nya, tapi
kita kalau klik nanti ada info tentang DC offsetnya juga. Nah, di sini nih. DC offsetnya yang kiri minus 89,5. Nah, menurut saya sih ini nggak terlalu akurat. Saya rasa yang lebih akurat itu yang di Cubase. Ya, kenapa? Karena kalau di gambarnya kan ini udah sampai ini nih, puncaknya ini, ya, 0 decibel full scale. Harusnya bukan minus tak terhingga, karena minus tak terhingga decibel itu artinya DC offsetnya nggak ada, atau nggak ada masalah DC offset, ya. Jadi ini menurut saya kurang akurat, tapi ya udahlah, kita nggak bahas itu. Kita balik lagi ke ininya, gimana caranya untuk mengatasi ini. Ya tadi sebenarnya sama seperti di Cubase, cara paling mudah adalah pakai equalizer. Ya, jadi kita pakai equalizer. Saya pakai bawaan dari Cubase. Nah, terus ini ada low cut-nya atau high pass filter. Ya. Nah, kita pilih yang 48, yang paling ini, paling curam, slope-nya. Lalu ini jangan 75, kalau 75 kan berarti tadi saya bilang bahwa mungkin aja ada di audio kita ada frekuensi itu. Jadi kita pilih yang paling rendah, misalnya 20 Hz ya. Logikanya udah nggak ada di bawah 20 Hz ya. Oke, cukup itu pasang. Udah, masalahnya udah beres. Cuman kalau di gambarnya kok belum itu ya, emang kita harus render. Kalau mau di render, kita render dulu berarti. Ya, kita render file song, sorry, export mix down ya. Ini saya kasih nama fix ya. Ya, lalu ini berdasarkan loop. Nah, ini import to track-nya kita aktifkan dan ini stereo ya. Oke. Nah, itulah. Beres, udah beres. Kalau pakai EQ mungkin lebih simpel ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi udah aman. Contohnya apa? Kita nanti pakai maximizer, kompresor, EQ yang ngeboost, itu nggak akan masalah. Tapi ada cara kedua ya, yaitu kita bisa pakai yang nama plugin yang namanya Mix Tool. Ya, di situ. Jadi ini saya buang dulu EQ-nya. Saya kasih Mix Tool. Ini juga bawaan dari Studio One. Nah, di sini ada ini, block DC offset. Ya. Oke, udah. Langsung kita mix down. Ya, jadi kita solo dulu tapi ya, kita solo terus kita mix down. Ya, saya pakai shortcut aja langsung. Baik. Ya, saya kasih nama mix tool lah ya. Lalu import to track. Ya, saya samakan dulu tinggi tracknya supaya kelihatan perbandingannya. Ya. Ya, jadi hampir relatif sama ya. Beda sama di Cubase. Kalau di Cubase tadi yang pakai menunya itu bentuknya masih aneh ya. Kalau di Studio One lebih konsisten. Jadi plus dan minus lah. Ya, Cubase sama Studio One. Kalau di Studio One deteksi DC offsetnya nggak akurat menurut saya itu ya. Oke. Nah, kita coba misalnya apa di master dari lagu ini kita kasih maximizer atau limiter. Ya, di sini ada limiter bawaan dari Studio One. Ya, anggap aja kita tambahin gainnya tadi misalnya 8. Ya, 8 desibel ya. Nah, kita dengarkan. Jadi kalau yang udah diperbaiki, kerasnya tuh seperti ini nih. Nah, kita dengar yang masih belum diperbaiki, tapi saya harus hapus berarti mix tool-nya. Karena kan ini obatnya juga kan tadi. Oke, saya ulang lagi. Nah, sekarang dengerin yang bunyi yang masih ada sakit DC offset. Nah, itu ada bunyi apa? Distorsi tuh, ya. Ya, atau saya bikin lebih ekstrim lah, 12 misalnya. Ya. Ya, kalau yang udah diperbaiki, ya, itu ya. Kalau yang ini,
Nah, itulah. Jadi, tadi yang saya bilang, atau seperti yang di Cubase tadi, bahwa headroom-nya jadi nggak ada. Ya, kita udah pakai maximizer, limiter, dan sebagainya, udah dinaikin gain-nya, kok masih kecil suaranya. Dan ada keluar distorsinya. Sama juga nanti lagu kalian yang ada DC offset, sakit DC offset kalau diupload ke platform streaming, itu nanti ada keluar tuh bunyi distorsi yang seharusnya nggak ada. Nah, tapi kita bandingin sekarang yang pakai cara mix tool dan pakai EQ. Ya, ini pakai EQ, ini mix tool kan. Ya, kalau ini. Ya, itu ya. Jadi relatif sama ya. Jadi itu sama juga. Solusinya ada dua. Bisa pakai plugin mix tool, bisa juga pakai EQ ya. Itu di Studio One. Nah, berikutnya saya mau coba gimana kalau di DAW misalnya Logic Pro ya. Setelah itu ada FL Studio, nanti Ableton Live ya. Nah, di Logic Pro kalau dilihat waveform yang sama, gambarnya beda. Ya unik, memang setiap DAW punya cara yang berbeda untuk merepresentasikan waveform ya. Jadi kalau yang di Cubase sama Studio One kan kelihatan banget jelek gambarnya. Ya, tapi kalau di Logic itu tetap kelihatan bagus ya. Bahkan nggak kelihatan kayak ada masalah DC offset ya. Coba ya saya zoom ya. Oh ya, tetap kelihatan. Tetap kalau di zoom ternyata kelihatan juga ya. Tapi waktu kita nggak zoom, jadi zoom out, dia sepertinya aman-aman aja. Nah, jadi berarti tipsnya kalau di Logic Pro, jangan lupa kalian ini di zoom in. Nah, kan baru kelihatan nih, semuanya ada di minus nih. Nggak ada yang plus, ya. Oke, jadi saya balikin lagi. Oke, ya. Nah, solusinya gimana? Sama lagi. Ya, jadi cara paling mudah kita pakai EQ. Ya, kita pakai EQ. Ya, ini bawaan dari Logic Pro. Nah, kita pakai high pass filter. Ya, ini 20 Hz sudah otomatis, tapi nanti slope-nya kita bikin 48. Nah, oke, udah gitu aja. Nah, tapi di audionya sepertinya nggak kelihatan berubah ya. Jadi, saya mau duplicate ya. Jadi, saya ini bounce and join ya, supaya jadi dua track berbeda. Ya, ini yang fix by EQ ya. Ada di new track. Lalu yang source-nya yang aslinya ini tetap live supaya nggak dihapus ya. Ini yang lainnya off, normalize harus off ya. Oke. Ya, sekarang kelihatan bedanya kan? Jadi ini udah bener ini ya. Jadi kalau kita perbandingkan, kita zoom in. Nah, baru di sini ada nih ya. Ini kalau saya ini nih, saya gedein juga ini ya. Nah, itu waveformnya saya gedein. Nah, kelihatan dia ada plus minus di zero axis-nya. Tapi kalau yang masih sakit, nggak ada. Ya, oke. Ya, saya mesti matiin dulu ini zoom-nya. Oke. Nah, tapi kalau pakai cara lain ada nggak selain pakai EQ? Bisa, ya. Jadi, saya hapus dulu yang EQ ini. Kalau di Logic itu, kita mesti buka di file editornya. Jadi, kita klik dua kali. Ya, lalu kalau tadi posisinya masih di track, kalian rubah ke file. Nah, itu kan kelihatan. Nah, ini baru yang file itu baru kelihatan tuh gambar sesungguhnya, ya. Kalau saya ini, nah ini seperti di DAW lain kan, Cubase sama Studio One. Jadi yang lebih jujur tampilan waveform itu yang file daripada yang track. Ya, track seperti udah dibagusin ya. Nah,
Untuk memperbaiki cara kedua selain pakai EQ adalah kita ke menu function, lalu remove DC offset. Nah, kita klik. Nah, dia malah nyebutin 60%, 60,2 sekian persen DC offset ditemukan. Ya, harusnya berapa? Harusnya 0%. Ya, DC offsetnya itu yang bagus gitu. Kita remove. Nah, ini udah diperbaiki. Kita cek sekarang. Ya, kita mau ceknya kita mesti bounce in place lagi ya. Jadi di unit track ini fix by tools ya. Oke, kalau kita lihat, nah ini yang ini fix by tools tadi ya. Nah sekarang kita klik 2 kali, lalu ke file ya, lalu function kita cek lagi. Nah lihat nih, jadi yang sehat tuh yang mendekati 0, harusnya sih 0% DC offset ya. Tapi kalau ini 0,02 udah dianggap sehat lah ya. Oke. Nah, seperti tadi saya mesti tunjukkan juga kalau apa bedanya audio yang ini, yang ada sakit DC offset dan yang udah sembuh ya. Jadi kita pasang aja ini kalau di Logic master out-nya ya. Jadi saya pasang di sini, misalnya di sini bawaannya juga ada limiter, pasang limiter di master out-nya, lalu saya naikin gain-nya 12 desibel. Kita bandingin ya, kalau yang udah disembuhkan audionya. Nah ini kelihatan headroom-nya ya. Headroom-nya lebar banget untuk dikerasin ya. Tapi kalau yang masih sakit, nah itu ya, lebih pelan. Kenapa? Karena itu tadi, headroom-nya udah sangat sempit. Jadi kita kasih limiter untuk nambah gain-nya 12 desibel, dia tetap nambahnya sedikit karena udah sampai batasnya. Udah sampai titik clip point-nya itu ya. Jadi sangat beda jauh nih. Kita ulang lagi. Ya. Kalau yang udah sembuh, jauh kerasnya ya. Yang ini juga udah sembuh juga, tapi dengan cara pakai tools ya dari Logic. Nah, itu ya. Jadi solusinya bisa pakai equalizer dengan high pass filter di 20 Hz dengan slope yang curam 48 desibel per oktav ya, atau pakai tadi ya di audionya dari ini ya, menu dari Logic Pro yaitu remove DC offset. Oke. Selanjutnya saya ke FL Studio ya. Ya, ini di FL Studio 21 ya. Jadi saya udah masukkan 2 track audio yang bermasalah. Ya, jadi yang bermasalah yang track 1 saya biarkan. Ya mungkin saya routing aja, routing ke track insert 1 ya. Ke insert 1, lalu yang track ini 2 yang akan disembuhkan ke insert 2 ya. Oke. Nah, caranya gimana kalau di FL ya? Kelihatan juga dari waveformnya ya, jadi aneh banget gitu. Jadi kalau di FL tuh kita bisa klik 2 kali. Nah, langsung kelihatan kan ininya. Setting dari waveform ini. Nah, di sini udah ada nih, remove DC offset. Ya, tinggal diaktifkan, dia otomatis berubah tuh. Ya, jadi dia titik tengahnya
udah bener, ya. Nah, tapi kita coba cek perbedaannya antara yang masih sakit dan yang kedua yang disembuhkan. Oke, jadi saya mau pasang di master ini plugin yang menambah amplitude atau volume. Ya, misalnya, jadi saya di slot satu aja, saya pilih yang Maximus atau limiter ya, Fruity limiter. Nah, ini ya. Jadi saya mau tambah misalnya ini gainnya, ya ini jadi maksimal lah ya. Nah, lalu saya ini yang audio yang masih sakit. Kalau kita play, tuh ada bunyi berebet-berebet ya. Dan volumenya nggak bisa keras, padahal udah saya maksimalin tuh di limiternya ya. Nah sekarang kalau yang ini, ya, oke. Beda banget ya kerasnya. Pelan banget. Padahal sama-sama settingnya, maximizernya. Nah, cara kedua sama lagi, kita bisa juga pakai EQ. Ya, jadi yang di ini, ya, insert satu ini, saya akan pasang equalizer. Ya ini, parametric EQ. Nah, di sini ada ini high pass-nya. Ini kita kurangin, ya. Lalu kita rubah ini jadi 20 lah, ya. 10 juga boleh, tapi 20 lah. Ya, 20. Udah, itu solusi kedua, ya. Kita pakai EQ. Jadi, ini coba kita bunyikan. Yang ini. Dengan di master tuh ada limiter. Ya, lalu kalau ini kita pakai ini, kita coba dengarkan bunyinya. Ya, udah normal juga, ya. Cara remove DC offset dari ini, propertiesnya waveformnya, atau mau pakai EQ yang di high pass filter di 20 Hz, ya. Nah, yang terakhir saya akan bahas gimana kalau di Ableton Live. Sekarang ini ada di Ableton Live 11, ya. Nah, yang tadi yang sakit DC offset itu sama juga bentuknya seperti ini, ya. Gambarnya seperti itu. Solusinya juga ada dua juga, ya. Yaitu pakai plugin yang namanya Utility, bawaan dari Ableton. Yaitu kita ke Audio Effect. Nanti search ini ada Utility, ya. Kita buka. Nah, di sini ada Utility, ini kita drag. Ya, ini ya, yang bawah ini. Di situ ada ini nih, DC, ya. DC offset itu untuk menghapus. Jadi tinggal kita gini aja. Udah, beres masalahnya. Nah, tapi seperti di beberapa DAW lain, gambar ini nggak berubah karena ini adalah source atau mentahnya. Ya, jadi kalau kita mau mau apa bentuknya kelihatan juga, berarti kita harus bounce ya. Nah ini ya dengan ini kita nggak usah ubah, semuanya sama, sampling rate-nya ya aslinya 44 kalau ini. Oke, kita export. Ya, ini saya drag yang udah di fix dari desktop. Nah, itu ya.
Kelihatan, ya udah kelihatan itu. Ya. Nah, cara kedua kita pakai equalizer. Ya, jadi ini yang ini saya matikan dulu, kita buang dulu ininya. Saya delete dulu. Lalu saya pakai equalizer. Cari di sini EQ. Lalu kita pilih yang EQ8 yang parametrik ya. Kita drag ke sini. Nah, di sini ada high pass filternya. Ini kita pilih yang ini aja. Ya, atau yang ini. Nah, ini yang lebih curam kan? Tapi kita pilih ininya di frekuensinya di 20. Ya, kita ketik aja 20. Ya, 20 Hz. Jadi nggak mengganggu audio apapun yang kita punya. Karena yang di high pass filter atau di low cut itu yang 20 Hz ke bawah. Ya. Nah, udah kita render lagi. Kita bandingkan untuk perbandingan. Kita export. Kayak yang ini. Kita export. Kita kasih nama fix DC, fix dengan EQ. Ya, udah. Saya drag ini dari desktop. Ya, kita samakan tingginya. Ya, itu ya. Udah sama tingginya semua. Nah, sekarang kita pasang satu plugin di master yang untuk menambah amplitude atau level. Ya, misalnya kita pakai limiter. Ya, tapi harus di masternya. Ya, jadi di master ini nih. Ya, di master ini kita drag-nya ke sini nih. Jadi kita cari yang dynamic, ya limiter. Ya, limiter ini ya saya drag aja ke sini. Ya. Nah, kita tambahin misalnya 12 desibel. Ya, 12. Kita coba dengarkan sekarang yang ada masalah dengan audionya ini ya. Tapi kita mungkin ini harus buang dulu dong. Ya, karena kan ini obatnya tadi ya. Jadi yang ini masih mentahnya ya. Mentahnya kita dengar kalau dikasih limiter bunyinya gimana. Nah, segitu aja kan kerasnya ya. Kalau kita dengar sekarang kalau kita coba yang ini. Nah, udah beda jauh hasilnya kan. Dengan processing limiter yang sama, ternyata yang sakit di offset itu volumenya tetap kecil, ya. Nah, ini yang kita, yang kedua yang pakai EQ. Sama juga harusnya sama seperti yang pakai utility tadi ya. Kita coba. Nah, itu ya. Oke, coba lagi. Yang ini masih sakit di offset. Nah, jadi itulah gimana cara mengatasi audio atau file audio yang sakit DC offset ya. Jadi solusinya basically pakai EQ dengan high pass filter di 20 Hz dengan slope yang curam atau pakai tools bawaan dari DAW tersebut yang masing-masing beda caranya tadi ya. Oke, jadi kalau kalian ada kasus audio lain silahkan kasih tahu saya atau kontak saya atau komen. Tapi tentu saja kalau kasus gitu nggak bisa dibahas kalau nggak ada contoh audio mentahnya atau aslinya ya. Jadi nggak bisa pakai kata-kata ini ya. Ya silahkan ya. Semoga bermanfaat. Salam audio, salam Arsonika.